Salam sehat dan salam jumpa kembali. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai jaringan komputer. Oke, jaringan berdasarkan jangkauan terdiri atas ya. Di sini jaringan komputer kita bedakan berdasarkan jangkauannya. Ya, jadi jaringan berdasarkan jangkauan terdiri atas 5, yaitu LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, WAN, Wide Area Network, Internet atau Interconnection Network, dan Intranet, Internal Network. LAN, yang dimaksud dengan LAN adalah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam satu lokasi kecil. Jadi dia yang menghubungkan, kalau komputer ke komputer yang saling terhubung disebut dengan LAN, ya, atau jaringan lokal. Jadi jaringan lokal di suatu lokasi yang kecil, seperti di dalam satu kelas, satu ruangan, ataupun satu gedung. Ya, itu yang disebut dengan LAN. Nah, jaringan LAN ini contohnya bisa dilihat seperti gambar berikut ya. Jaringan LAN ada beberapa klien atau beberapa komputer dan satu server dihubungkan oleh satu alat. Satu alat berupa yang namanya itu hub atau switch atau hub switch ya. Ada hub, ada switch, dan atau hub switch. Nah, LAN mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelebihan jaringan LAN: keamanan kerahasiaan data maupun inventasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Jadi LAN memiliki sistem pengatur password. Tidak banyak menggunakan kabel. Kenapa tidak banyak menggunakan kabel? Karena ya tergantung dari berapa perangkat yang terkoneksi, yang saling terhubung. Yang ketiga, membantu mengcopy data antar komputer dan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Kalau kita mengcopy dari satu komputer ke komputer lain, kalau kita tidak dalam jaringan, artinya yang seperti biasa kan, kita harus membutuhkan alat bantu ya. Alat bantu berupa flash disk atau hard disk, bahkan bisa CD-ROM ya. Jadi kita mengcopy dulu dari komputer itu ya, kemudian kita pindahkan ke komputer yang kedua ya. Tapi kalau di dalam satu jaringan bisa langsung ya. Jadi langsung kita copy tanpa bantuan alat. Nah, itu dibilang lebih cepat sehingga menghemat waktu. Nah, dengan waktu yang lebih cepat, makanya tercipta efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif ya. Makanya di sini efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif karena waktunya juga ya, untuk sharing data, sharing file bisa lebih cepat dari yang manual. Kelebihannya itu tadi, dan kelemahannya adalah jika banyak PC yang terhubung di dalam suatu jaringan LAN, maka akan lambat. Semakin banyak, semakin lambat. Software harus dirancang untuk multi user, bukan cuman satu user ya, tapi banyak pengguna. Bukan cuman milik pribadi, tapi multi atau banyak pengguna. Karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, komputer lainnya juga akan bervirus. Jadi bisa dibilang otomatis ini ya. Kenapa otomatis? Ya kan komputer satu ke komputer lain saling berhubungan, yang saling terhubung. Sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Lanjut, jaringan yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network ini ialah jaringan yang meliputi area yang lebih besar dari LAN
Atau bisa dibilang ini, kalau LAN tadi komputer ke komputer satu dengan komputer yang lain. Kalau ini LAN yang satu dengan LAN yang lainnya. Contohnya ini Metropolitan Area Network. Gedung 1, gedung A, gedung B, gedung C, gedung C, gedung D dihubungkan oleh MAN. Apa yang menghubungkan? Ya, dia masih menggunakan kabel, ya, menggunakan kabel. Nah, MAN juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Ya, otomatis karena MAN itu kan terdiri dari beberapa LAN, ya. Hal ini karena mendapat mencakup lingkup satu kota. Kalau LAN tadi satu gedung, kalau ini satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Oke, itu ada 3 kelebihan dari MAN. Kekurangan MAN, jaringan MAN sangat mungkin untuk diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya, ya. Kalau LAN juga tadi bisa diretas, ini juga sangat mungkin ya untuk diretas. Apabila terjadi kerusakan jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Kenapa cukup lama? Karena lingkupnya juga lokasinya ya luas, ya. Makanya untuk memperbaiki atau mencari permasalahannya itu dibutuhkan juga waktu yang lebih lama, karena ya itu tadi masalah utamanya karena jangkauannya atau lingkupnya itu besar. Jaringan ketiga adalah One Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jadi tadi antar kota, sekarang antar negara lagi, ya, antar negara bahkan antar benua. Nah, ini dia Wide Area Network. Misalkan kita di sini, ya, benua Asia, Indonesia kan ini Kalimantan, Sulawesi, anggaplah ya gambar kecil, ya. Ini benua Asia menghubungkan ke benua yang lainnya, atau bisa Indonesia ke negara tetangga, Malaysia kah, Filipina, Vietnam, dan yang lain-lain. Nah, kelebihan WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Jadi bisa bertukar informasi atau file mencakup, ya, antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Pak, di situ ada dibilang WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar. Bahkan di situ dijelaskan bahkan seluruh dunia. Bedanya Pak sama internet, bagaimana Pak? Ya, ada pertanyaan, Pak, ini sistem jaringannya luas, bagaimana dengan internet kan juga seluruh dunia Pak? Nah, perbedaannya yang lebih mencolok, ya, bisa dibilang yang paling mencolok itu WAN dengan internet itu adalah kalau WAN masih menggunakan kabel, ya. Nanti kalau kalian bisa search di YouTube bagaimana WAN mengkoneksikan negara ke negara lain atau benua ke benua lain, nanti kalian bisa lihat di situ. Sedangkan internet itu menggunakan bantuan satelit. Ya, itu perbedaan yang lebih mendasar, ya. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Itu kelebihan dari WAN. Kekurangan WAN, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit.
Ya, karena yang tadi yang Bapak bilang WAN itu mengkoneksikan melalui kabel. Jadi dia, Pak, lewat mana itu kabel? Iya. Kalau kalian lihat di YouTube, Bapak pernah nonton sih. Bagi inilah pengalaman. Waktu Bapak menonton YouTube, Bapak lihat dia mengkoneksikan lewat laut. Ya, lewat laut. Oke, sorry. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah, ya. Namanya menghubungkan negara ke negara lain pasti, ya, peralatannya juga pasti ini mahal. Oke, next, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Ya, jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall atau ya keamanan sistem jaringan lah kalau ini firewall. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Ya, kalau ini kita tidak bicara lagi sebatas Makassar kah, Jakarta kah, tapi ya berbicara negara satu dengan negara yang lain. Oke. Kemudian jaringan yang keempat adalah internet, interconnection network atau interconnection networking. Ya, internet merupakan jaringan yang terbesar yang mencakup seluruh dunia. Ya, yang mencakup seluruh dunia. Nah, sistemnya itu sih seperti ini ya, membantu alat pembaginya berupa satelit. Kalau kalian lihat sih ini sistem sistem jaringannya. Nah, kelebihan internet mempermudah untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan mencakup segala bidang dalam kehidupan. Ya, baik kehidupan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ya. Kemudian banyaknya situs yang menyediakan fitur pembelajaran secara online seperti ini, ya. Kita bisa lewat Zoom, kita lewat Google Classroom, ya, lewat Quizzes dan aplikasi yang lainnya lah. Pengguna dapat melakukan interaksi dengan pengguna lainnya dengan cukup mudah dengan jangkauan yang cukup luas. Ya, tinggal koneksi ke internet atau wifi atau kuota kalian, ya kita bisa terhubung dengan atau kita bisa berinteraksi dengan jangkauan yang cukup luas. Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan mudah dan cepat. Seperti ya Google Drive, ya Google Drive. Ketika kita menyimpan, kita bisa membagikannya. Ya, itu namanya pertukaran. Banyak sekali dari pebisnis yang sekarang memanfaatkan internet untuk menunjang bisnis mereka. Hal ini dikarenakan internet menawarkan kemudahan dalam mempromosikan serta melakukan transaksi bisnis. Ya, memudahkan mempromosikan serta melakukan transaksi bisnis. Mempromosikan ya seperti kalau kita lihat banyak aplikasi, ya, aplikasi seperti aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, ya. Nah, itu Tokopedia, ya, itu berbagai macam kemudahan dalam mempromosikan khususnya bisnis, ya, bertransaksi bisnis. Nah, pasti kalau kita punya kelebihan pasti ada kekurangan, ya. Satu kekurangannya maraknya penipuan karena kemudahan dalam bertransaksi tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak. Ya, karena penipuan itu berupa ini, karena tidak adanya saling bertemu fisik. Ya, jadi memudahkan untuk penipuan. Misalkan ya lewat lewat belanja online juga bisa, ya, bisa ditipu. Barangnya ada di Jakarta, kemudian kita pembeli di Makassar, ya. Ya, bilang alat ini bagus, alat ini tidak ada kerusakannya, tapi pas sampai di
tangan kita ya ternyata ya barang yang tidak bagus, sudah rusak ya, karena ya kita bertransaksi lewat online ya, kita tidak melihat barang itu dan penjual itu ya. Kemudian kita mau mengklaim ya, orangnya yang mana kita tidak tahu. Oke, next. Dengan adanya kemudahan menyebarkan informasi melalui internet, pornografi juga mudah sekali untuk tersebar ya. Ini ya, kekurangannya ya khusus untuk pornografi mudah sekali untuk tersebar. Biasanya pencurian di internet menyasar pemilik kartu kredit dan pemilik data-data penting. Biasanya pencurian di internet menyasar ya, kebanyakan sih ya namanya carding ya, pencuri kartu kredit. Jadi memang fisik kartu kredit kita ada di tangan kita ya, tetapi saldo atau uang di dalam kartu kredit kita itu bisa diambil. Kemudian kekurangan internet yang tidak bisa dihindari dengan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi adalah dunia perjudian yang semakin luas. Hati-hati ya kalau kita sudah terkoneksi di internet, karena tergantung dari pribadi kita ya. Kita mau memanfaatkan internet dengan baik atau internet yang membuat kita menjadi menjadi orang yang tidak berguna lah. Oke. Kemudian jaringan yang kelima adalah intranet. Internal network. Intranet adalah jaringan komputer pribadi yang menggunakan teknologi yang sama dengan internet. Ya, di sini intranet itu sistemnya itu sama dengan internet ya. Dia menggunakan apa tadi? Ya, dia menggunakan satelit ya. Tapi bedanya di sini ya namanya internal ya, jadi khusus ya, jaringan khusus, bisa dibilang jaringan khusus. Nah, intranet ini ya kalau dilihat gambarnya ya cuman dalam batas database ya, membagi database tapi secara internal. Jadi jaringannya ini ya bisa berupa jaringan perusahaan lah ya, jaringan perusahaan. Kelebihan intranet. Satu, dapat dimanfaatkannya ialah sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan serta juga pertumbuhan produk industri. Membantu proses komunikasi serta kerjasama antar individu di dalam suatu perusahaan. Adanya suatu keseragaman informasi yang diterima oleh tiap-tiap orang dalam perusahaan. Intranet ini juga dapat meningkatkan kualitas kerjasama tim disebabkan karena adanya kemudahan di dalam mengakses informasi internal. Dapat membantu dalam meningkatkan tanggapan terhadap kebutuhan serta juga keluhan pelanggan. Oke, dapat membantu efisiensi biaya serta juga waktu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kelebihan itu adalah beberapa kelebihan dari internet. Kekurangannya ialah membutuhkan perhatian yang cukup, menyita waktu untuk mendidik anggota dalam menggunakan internet. Jadi ya tidak seperti internet ya. Internet itu ya kita harus belajar, ada sistemnya yang harus kita pelajari. Ya, seperti ketika kita login ya, ketika kita login pasti tidak langsung semua terkoneksi ke jaringan itu ya. Jaringan itu ya mungkin sebatas wilayah Indonesia saja atau sebatas Makassar saja ya. Gitu. Jadi kalau mau ke koneksi ke lebih tingginya lagi atau lebih jauhnya lagi ya pasti ada keamanannya lagi atau ada sistemnya lagi untuk masuk ke tahapan itu.
Yang kedua, dibutuhkan juga tenaga ahli untuk membangun serta juga mengembangkan intranet dalam suatu organisasi. Jadi ini yang tenaga ahlinya ini yang susah dicari ya. Nah, susah dicari. Potensi terjadinya overload data penuh ini sangat mungkin terjadi disebabkan bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Informasi yang salah serta hal-hal yang tidak pantas, misalkan seperti kata-kata kasar, juga mungkin beredar dengan melalui internet, sehingga kesadaran moral tiap penggunanya itu sangat diperlukan. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan internet. Oke, cukup sekian ya pembahasan mengenai jaringan komputer ya, jaringan komputer khususnya jangkauan ya. Jadi ada 5 tadi, yaitu LAN, Local Area Network, yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network, yang ketiga adalah WAN ya, One Wide Area Network, yang keempat adalah internet yang paling besarnya, dan yang kelima adalah intranet atau internet, atau bisa dibilang internet pribadi. Oke, ya cukup sekian dulu pertemuan pada video kali ini. Mudah-mudahan materi ini dapat kalian terima dengan baik ya, kalian terima dengan baik, dan kedepannya Bapak minta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.